Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara di channel Bisa Sirah. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang penyusuan Nabi. Pada episode sebelumnya saya sudah berbagi kisah tentang kelahiran Nabi. Teman-teman masih ingat nggak berapa hari setelah peristiwa pasukan gajah Nabi Muhammad lahir? Ya, jawabannya adalah 50 hari setelah peristiwa pasukan gajah. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang penyusuan Nabi. Sudah menjadi sebuah tradisi bagi kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, yaitu memberikan anaknya kepada wanita lain untuk disusui. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah anaknya terkena penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Selain itu, hal ini juga dilakukan supaya anak-anaknya menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan supaya wanita yang menyusui anaknya dapat mengajarkan bahasa Arab yang fasih. Maka Rasul pun pula diberikan kepada wanita lain untuk disusui. Nabi Muhammad disusui oleh dua wanita, yaitu Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah al-Islamiyah. Wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibah al-Islamiyah, hamba sahaya Abu Lahab. Pada saat menyusui Nabi Muhammad SAW, ia juga menyusui seorang anak lain yaitu Masruh. Sebelumnya, Suwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Abu Salamah bin Abdul Sa'ad al-Makhzumi. Wanita kedua yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Beginilah ceritanya. Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya bukanlah orang yang berkecukupan. Dia beserta keluarganya pergi ke Mekah pada saat terjadi musim paceklik di tempat tinggalnya. Mereka menunggangi seekor keledai betina berwarna putih yang sangat lambat karena lemah dan kurus. Ia juga membawa seekor unta yang sudah tua dan tidak dapat lagi menghasilkan susu. Selain itu, Halimatus Sa'diyah juga membawa anaknya yang setiap malam selalu menangis karena kelaparan. Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya selalu menaiki keledai tersebut terus-menerus tanpa turun sekalipun. Sampainya Halimatus Sa'diyah beserta rombongannya di Mekah, mereka langsung mencari bayi untuk disusui. Setiap wanita yang ditawari untuk menyusui Nabi Muhammad SAW akan menolaknya. Hal ini dikarenakan Rasul yang seorang yatim. Ini tidak mengherankan karena semua wanita berharap mendapatkan imbalan yang memadai dari ayah bayi yang disusui. Pada saat seluruh rombongan Halimatus Sa'diyah akan pulang, semua wanita telah mendapatkan bayi untuk disusui, kecuali Halimatus Sa'diyah. Oleh karena itu, Halimatus Sa'diyah mendatangi Aminah dan Abdul Muthalib dan menerima tawaran mereka untuk menyusui Muhammad. Lalu Muhammad digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tidak merasa mendapatkan beban tambahan. Lalu, Halimatus Sa'diyah menghampiri keledainya dan menyusui Muhammad. Tiba-tiba, susu Halimatus Sa'diyah menjadi banyak. Padahal sebelumnya susu Halimatus Sa'diyah tinggal sedikit saja, bahkan tidak dapat menghasilkan susu yang banyak. Jumlah susu yang banyak ini mampu membuat Rasul dan anaknya dapat meminum susu hingga kenyang. Lalu suaminya mendatangi unta tua miliknya. Tiba-tiba, kelenjar susu unta tersebut menjadi penuh. Lalu suaminya beserta Halimatus Sa'diyah memerah susu tersebut dan meminumnya hingga kenyang. Setelah itu Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya bergegas pulang. Ia menaikkan seluruh barang bawaannya ke atas keledai tersebut. Setelah perjalanan yang jauh, sudah sepatutnya keledai tersebut menjadi lelah. Namun, keledai tersebut menjadi perkasa dan kuat dan mampu untuk membawa Halimatus Sa'diyah beserta Muhammad dan keluarganya beserta barang bawaannya ke tempat tinggalnya di Bani Sa'ad, di daerah Bani Sa'ad. Sesampainya Halimatus Sa'diyah di tempat tinggalnya seperti menjadi sebuah petak yang sangat subur. Domba-domba miliknya kenyang dan susu domba-domba tersebut terisi penuh. Sementara orang lain yang memerah susu ternak hewannya tidak menghasilkan susu tetes pun. Maka mereka berkata kepada penggembalanya, "Celakalah kalian, gembalakan gembala kalian seperti yang dilakukan oleh gembalanya putri Abu Zaib." Putri Abu Zaib maksudnya adalah Halimatus Sa'diyah. Namun domba-domba milik mereka tetap pulang dan tidak menghasilkan susu setetes pun. Sementara itu,
Susu domba Halimatus Sa'diyah selalu terisi penuh dan kondisi domba-domba tersebut selalu pulang dengan keadaan kenyang. Pada saat usia Muhammad telah menyentuh 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyapihnya. Pertumbuhan Muhammad lebih baik daripada anak-anak yang lain. Bahkan sebelum berumur 2 tahun, pertumbuhan Muhammad sudah pesat. Setelah itu, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Tetapi di dalam hatinya, ia masih ingin merawat Muhammad. Maka, saat mengembalikan Muhammad, ia berkata kepada Aminah, "Andaikan saja engkau membiarkan kami merawatnya hingga ia cukup besar. Saya takut ia akan terkena penyakit yang biasa menjalar di Mekah." Halimatus Sa'diyah terus merayu Aminah supaya mengizinkannya untuk merawat Muhammad. Akhirnya, Halimatus Sa'diyah diizinkan oleh Aminah untuk merawat Muhammad. Muhammad dirawat oleh Halimatus Sa'diyah hingga ia berumur 4-5 tahun. Begitulah kisah penyusuan Nabi Muhammad SAW. Pada episode berikutnya, saya akan berbagi kisah tentang pembelahan dada Muhammad oleh Jibril dan wafatnya Aminah. Pada saat Aminah wafat, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Bagaimana ceritanya? Mau tahu? Jangan lupa tonton episode berikutnya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Insya Allah. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang pembelahan dada Muhammad oleh Jibril dan wafatnya Aminah. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله